Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Gustrinda03. Di mana video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang psikologi pendidikan. Sebelum kita melanjut video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ialah cabang dari ilmu psikolog yang mengkhususkan diri pada cara memahami pelajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Adapun tujuan mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Tujuannya ialah untuk memahami dan meningkatkan proses belajar dan pembelajaran. Psikologi pendidikan juga menjelaskan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan dengan usianya. Jika usia peserta didik masih 5 tahun, maka metode pembelajarannya bisa sambil bermain. Tetapi jika sudah berusia remaja, maka dapat ditetapkan metode diskusi kelompok. Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Sehingga objek utama yang dibahas pada ilmu psikolog di dalam dunia pendidikan ialah masalah belajar dan pembelajaran ilmu pendidikan untuk semua umur. Adapun manfaat untuk mempelajari ilmu psikologi pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. 2. Mengenali naluri dan potensi belajar. Yang ketiga, mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar. 4. Bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Adapun karakteristik dan peserta didik. Karakteristik merupakan suatu gaya hidup seseorang maupun nilai yang berkembang secara teratur setiap hari, mengacu pada tingkah laku yang mengarah pada kepribadian yang lebih konsisten dan mudah dipahami. Nah, karakteristik anak dan peserta didik dapat didefinisikan sebagai aspek maupun kualitas seseorang dan peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai tentang karakteristik anak dan peserta didik, di mana karakteristik anak dan peserta didik bisa disebut sebagai karakter individu, di mana di dalamnya itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor usia, latar belakang, dan keturunan. Dalam menganalisis karakteristik anak dan peserta didik, dapat kita klarifikasikan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu pengetahuan yang akan diajarkan. Yang kedua, pengetahuan yang berada di luar pengetahuan yang dibicarakan. Nah, yang ketiga, pengetahuan mengenai keterampilan generik. Menurut Ray Gelut 1993 mengatakan bahwa karakteristik anak dan peserta didik terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan suatu intelektual yang dimiliki oleh anak peserta didik. 2. Gaya belajar. Gaya belajar anak tersebut dibagi menjadi 3 tipe, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. 3. Minat. Minat ini merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh anak dan peserta didik. Apabila materi pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat anak dan peserta didik, maka anak tersebut tidak akan bersemangat dan tidak berambisi untuk mempelajarinya. 4. Motivasi belajar. Motivasi belajar sangat penting karena pendidik harus mampu mendorong dan anak peserta didik agar dapat belajar dengan tekun. Arti penting psikologi pendidikan yaitu
keharusan yang tak dapat ditawar-tawar bagi setiap pendidik yang kompeten dan profesional adalah melaksanakan profesinya sesuai dengan keadaan peserta didik. Dalam hal ini, tanpa mengurangi peranan didaktik dan metodik psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya memahami keadaan perilaku manusia, termasuk para siswa yang satu sama lainnya berbeda. Amat penting bagi para guru di semua jenjang kependidikan. Jenjang kependidikan ini meliputi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun yang diselenggarakan dalam institusi sekolah dan madrasah. Para ahli psikologi dan pendidikan pada umumnya berkeyakinan bahwa dua orang anak tak pernah memiliki respon yang sama persis terhadap situasi mengajar belajar di sekolah. Keduanya sangat mungkin berbeda dalam hal pembawaan, kematangan jasmani, inteligensi, dan keterampilan motor atau jasmania. Anak-anak itu seperti juga anak-anak lainnya, relatif berbeda dalam kepribadian sebagaimana yang tampak dalam penampilan dan cara berpikir atau memecahkan masalah mereka masing-masing. Pendidikan, selain merupakan prosedur seperti yang telah menyusun singgung, juga merupakan lingkungan yang menjadi tempat terlibatnya individu yang sering berinteraksi. Dalam interaksi antar individu ini, baik antara guru dengan para siswa maupun antara siswa dengan siswa lainnya, terjadi proses dan peristiwa psikologis. Peristiwa dan proses psikologis ini sangat perlu untuk dipahami dan dijadikan landasan oleh para guru dalam memperlakukan para siswa secara tepat. Para pendidik, khususnya para guru sekolah, sangat diharapkan memiliki, kalau tidak menguasai, pengetahuan psikologi pendidikan yang memadai agar dapat mendidik para siswa melalui proses mengajar belajar yang berdaya guna dan berhasil guna. Pengetahuan mengenai psikologi pendidikan bagi para guru berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan eratnya hubungan antara psikologi khusus tersebut dengan pendidikan seerat metodik dengan kegiatan pengajaran. Adapun kesimpulan dari psikologi pendidikan bahwa dalam proses mengajar, pendidik dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mengenai materi yang akan diajarkan dan berapa metode dalam penyampaian agar materi yang disampaikan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Terima kasih telah menonton video pembelajaran yang telah saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.